Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah pandemi yang makin mencekam hari ini gitu. Oh iya, sekarang kita masuk ke bab kedua ya untuk kelas 7. Nah, bab kedua ini apa sih? Yaitu adalah teks fantasi. Oh ya, selamat buat teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian dan saya bangga mayoritas alhamdulillah hampir 95 ya. Bahkan 98% semuanya di atas KKM. Keren. Nah, sekarang sebelum belajar teks fantasi, kalian wajib menyediakan media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya adalah buku paket, terus alat tulis dan juga buku catatan. Oke, langsung saja. Silakan kalian buka buku paketnya. Ini halaman 19, bab kedua. Ya, bab kedua, cerita fantasi. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu mengetahui apa itu cerita fantasi dan juga ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, oke. Di sini sudah tertulis cerita fantasi. Ya, fantasi merupakan suatu yang berhubungan dengan hayalan atau suatu yang tidak benar-benar ada. Nah, jadi gampangnya teks fantasi adalah teks ide cerita yang berbasis, yang berlatar belakang hayalan. Jadi itu nggak ada batasan. Jadi kamu mau nulis ceritanya itu seperti apa, seperti loncat-loncat kemana, misalkan gitu adegannya, itu nggak jadi masalah karena ini cerita fantasi, cerita yang berbasis dari imajinasi atau hayalan. Dan ingat, orang berhayal itu tidak boleh dilarang, ya enggak? Ya kan, mau ngayal apa aja ya bebas. Oke ya, itu. Jadi apa yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah cerita yang berbasis dari imajinasi. Nah, contohnya apa cerita yang berbasis dari imajinasi? Wah, banyak banget. Avengers, Spider-Man, terus apa tuh Naruto. Wah, pokoknya banyak. Pokoknya sesuatu yang gak masuk akal ya itu dari imajinasi. Contoh, Spider-Man itu orang digigit laba-laba terus jadi punya ilmu, bisa bikin jaring, bisa apa, bisa gitulah pokoknya. Nah, itu kan dari kehidupan nyata ada nggak? Nggak mungkin ada. Nah, kamu jangan sekali-sekali nyoba. Jangan sekali-sekali kamu nyoba ngambil laba-laba lalu kamu gigitin di tangan kamu. Saya jamin kamu nggak bakal jadi Spider-Man. Tapi saya jamin kamu masuk rumah sakit. Oke ya? Nah, itu jadi contoh-contohnya. Lalu kita masuk ke halaman 21. Nah, di halaman 21 coba kita lihat. Mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif. Tuh, imajinasi. Oke, ingat. Fantasi itu apa? Imajinasi, hayalan. Nah, oke. Lalu cerita fantasi mempunyai karakteristik. Nah, inilah ciri-cirinya. Yang pertama, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realita. Realita itu apa sih? Kenyataan. Ya. Jadi itu contoh yang nyata kan tadi saya bilang, yang namanya nyata orang digigit laba-laba ya masuk rumah sakit. Tapi kalau kamu mau bikin cerita ke Spider-Man digigit laba-laba terus bisa jadi punya ilmu, bebas. Atau kamu bikin Mister Kecoa Man, nah digigit kecoa terus jadi punya ilmu. Nah, itu fantasi. Oke, yang kedua, terkadang bersifat sederhana namun mempunyai menitikan pesan yang menarik. Nah, ingat, dalam membuat sebuah cerita, mau fantasi ataupun fabel nantinya ataupun yang lainnya, alangkah baik ya kita menitipkan pesan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca itu tersampaikan. Pesan apa yang ingin kita sampaikan? Yang ketiga, memiliki latar dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan. Apa sih itu latar? Latar adalah sebuah kayak tempat, waktu, suasana. Nah, ini. Jadi tempatnya mau bisa di mana aja. Secara realitas, secara nyata, manusia itu tidak bisa akan hidup kalau tidak di bumi.
Nah ini bisa aja kamu bikin. Dan manusia itu tidak akan hidup kalau tidak ada udara. Dalam imajinasi ya bisa-bisa aja. Contoh, SpongeBob bikin restoran di dalam lautan, masuk akal nggak? Enggak. Dia bisa masak-masak. Nah itu. Jadi itu nggak masuk akal kan? Nah itu adalah fantasi. Nah jadi kamu nggak usah mikirin kenyataan, mau tempatnya gimana, suasananya gimana, mau loncat-loncat hari ini hari Senin, tahu-tahu kamu bikin adegan 1 tahun, juta tahun yang lalu, itu nggak masalah. Oke, yang terakhir, penokohan terkesan berlebihan, baik dalam karakter, jenis, dan dinamika sosial. Oke? Nah, berlebihan itu gimana maksudnya? Nah itu tahu-tahu dia bisa menyemburkan api, kalau marah dia bisa rambutnya ini seperti Naruto contohnya, dia marah langsung apa tuh namanya itu, alah pokoknya Rasengan ya, Rasengannya keluar, itu kan berlebihan banget. Orang marah ya biasanya paling marah-marah aja, toh ke dalam kehidupan nyata palingan mukul. Nah parah-parahnya, tapi kita nggak boleh niru, oke? Nah itulah yang dimaksud dengan apa itu cerita teks fantasi dan juga ciri-ciri dari teks fantasi. Oke, pertemuan untuk awal bab kedua sementara hanya seperti ini. Dan lihat, ini penugasannya. Penugasannya di halaman 21 di sini tuh adalah ini cerita fantasi yang berjudul Hidup Kedua. Tuh, oke. Nah, di halaman 21 Hidup Kedua. Nah, silakan kamu baca cerita teks fantasi ini lalu kamu maaf. Lalu kamu jawab. Di sini kan setelah kamu baca di nomor 4 halaman 22, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita fantasi di atas. Oke, A, B, C, D, E. Tuh siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita, silahkan kamu jawab. Jawab dari A sampai E. Kerjakan di mana? Di buku tulis. Ingat pakai pulpen. Kerjakan di buku tulis lalu dipoto lalu masukkan ke GCR. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan seputar apa itu teks fantasi dan juga ciri-ciri teks fantasi, mohon di link komentar. Komentar di mana? Jangan di YouTube, tapi di GCR aja. Sampaikan komentar kamu, pertanyaan kamu di forum. Oke? Nanti insya Allah saya akan jawab. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.